Halo semuanya, welcome back lagi di Wisdom and Invest, analisa cepat tanpa ribet. Dengan saya Julie, dan seperti biasa di video ini saya akan membahas saham-saham yang udah teman-teman request di grup Telegram. Jadi bagi yang belum bergabung dengan Telegramnya Wisdom and Invest, silakan langsung diklik aja link yang udah saya share di deskripsi di bawah. Dan nanti di belakang video saya juga akan share hasil screener dari Wisdom and Invest ya. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sebelum mulai, saya disclaimer dulu, semua saham yang dibahas di sini tujuannya adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau ada yang merasa kurang cocok dengan analisa ini, it's okay banget, silakan dianalisa ulang kembali sendiri. Dan jika dirasa bermanfaat, jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share tentunya, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Oke, kita langsung mulai aja, dan saya akan share screen, sambil kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar. Gimana nih kabarnya teman-teman selama 2 minggu ini? I'm so sorry ya, saya sempat nggak aktif di YouTube selama 2 minggu karena kita lagi ada program kelas intensif untuk para member. Jadi 2 minggu kemarin kita khususin kelas secara private ya, jadi memang hanya terbatas 10 orang setiap harinya. Dan dengan harapan bahwa memang karena kondisi marketnya lagi seperti ini, mudah-mudahan kelas intensif ini bisa membantu para member supaya bisa menganalisa mandiri secara lebih baik lagi. Jadi mudah-mudahan di saat kondisi marketnya ini kan memang bulan November ya, kondisi marketnya memang agak kurang oke, kurang kondusif untuk kita trading. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang merasa, aduh kok susah banget ya tradingnya belakangan ini. Don't worry, teman-teman, justru sewaktu lagi kondisinya seperti ini, habiskanlah waktu untuk lebih banyak membaca, lebih banyak belajar, mungkin nonton video-video yang karena sudah banyak tersedia di media sosial manapun ya. Jadi teman-teman bisa belajar banyak, sementara menunggu sampai situasinya kondusif lagi dan teman-teman siap untuk fighting lagi. Oke, don't worry. Karena setiap bulan itu nggak selalu November, dan nggak setiap bulan itu pasti akan market sideways ataupun downtrend. Market suatu hari akan uptrend kembali. Jadi jangan khawatir, kita bersabar aja ya, menunggu. Dan seperti biasa sebelum masuk ke analisa saham, saya akan bahas dulu kondisi indeks kita supaya teman-teman ada gambaran kira-kira kenapa sih ya kok indeks kita begini banget, kok mau trading susah banget gitu. Jadi chart yang saya pakai ini adalah chart dari Wisdom and Invest. Wisdom and Invest itu menyediakan tools dan screener, nggak hanya chart doang. Jadi banyak banget ya toolsnya ini. Dia ada chart yang menyediakan MACD sinyal menggunakan indikator-indikator MACD, stokastik, ada Fibonacci, ada Ichimoku, lalu ada frekuensi analyzer. Jadi itu ada banyak banget. Screenernya juga ada banyak banget. Misalnya teman-teman mau cari screener untuk saham yang all time high, screener untuk MACD Golden Cross, mau cari screener yang lagi saham-saham di dekat support, itu ada banyak banget. Jadi kita punya semuanya. Kalau teman-teman mau request pun bahkan kita bisa bikinin ya. Misalnya teman-teman mau request, Ci, aku mau dong dibikinin screener yang mencari begini-begini. Nah, selama kita bisa bikinin, kita akan supply, kita akan bikinin tools itu untuk mendukung teman-teman punya trading gitu. Nah, kalau dirasa bermanfaat, maka silakan. Kalau barangkali teman-teman ada yang ingin menggunakan tools ini ya, caranya gampang banget. Ada 2 cara. Yang pertama tentu dengan berlangganan. Yang kedua caranya dengan secara free, itu bisa didapatkan dengan mendaftar ke sekuritas rekanan kita. Rekanan kita ada 3 ya, yaitu JUC atau Jasa Utama Kapital, ada Sukor Sekuritas, dan ada NH Korindo. Ketiganya kita juga ada pakai sendiri, jadi misalnya teman-teman mau diskusi penggunaan aplikasinya, itu bisa bareng-bareng kita untuk mempelajari cara penggunaan aplikasinya dalam trading sehari-hari. Dan jadi misalnya kalau teman-teman tertarik menggunakan tools ini tapi belum ada budget, maka it's okay, pilihannya bisa membuka melalui rekanan kita ya, sekuritas rekanan kita. Jadi barangkali nanti teman-teman sudah cuan atau aktif bertransaksi, maka teman-teman bisa ngedapetin tools ini secara gratis. Jadi sambil trading, sambil barangkali mendapatkan tambahan ya, yaitu tools Wisdom and Invest yang keren ini tentunya. Untuk
Kalau misalnya teman-teman tertarik ikut kelas kita secara gratis itu juga ada ya setiap hari Rabu, kalau Rabu itu malam. Jadi Rabu nanti kalau teman-teman ada yang mau ikutan Zoom, itu silakan banget bisa diskusi langsung dengan mentornya. Jadi lewat Zoom secara live bisa diskusi bareng ya, ngobrol-ngobrol, barangkali teman-teman mau nanya-nanya sesuatu, itu boleh banget. Atau di hari Sabtu, barangkali hari Rabu teman-teman pada sibuk, gak ada waktunya atau tertinggal. Nah, itu di hari Sabtu, kalau Sabtu biasanya sore, jam 4. Jadi silakan disesuaikan dengan waktunya teman-teman ya. Yang saya pakai itu tools-nya nggak banyak, karena waktunya terbatas kan, analisanya juga nggak mungkin saya share semua tools-nya, jadi barangkali teman-teman mau ngelihat fasilitas yang lain-lainnya, nah itu di hari Rabu dan hari Sabtu, bisa teman-teman lihat sebenarnya Wisdom and Invest tuh nyediain apa aja sih, gitu. Kalau yang saya share di sini, saya hanya menggunakan 3 chart, yaitu chart win yang saya pakai sekarang ini, dia analisanya berdasarkan teknikal, dan ini semua rumusannya rumusan Wisdom and Invest. Nanti habis itu kita akan analisa menggunakan foreign flow, juga ada frekuensi analyzer ya. Yang ini, chart win ini berdasarkan teknikal, jadi kita akan analisa indeks kita itu dari sisi teknikal. Pertama yang paling gampang dilihat adalah dari momentumnya. Sebetulnya ada momentum apa enggak sih? Gitu. Kalau tidak ada momentum maka berpotensi sideways. Kalau momentumnya merah maka dia lagi mau downtrend. Kalau dia momentumnya berwarna biru Ben Hur menanjak, maka dia lagi mau uptrend. Jadi gampang ya untuk melihatnya. Sekarang kita lihat momentumnya seperti apa. Dia nggak ada biru-biru. Ya kosong aja gitu, berarti nggak ada momentum. Potensinya dia sideways. Pergerakan sideways-nya di sebelah sini, jadi gampang banget, sudah ada support resistnya ya, langsung generate by system, sehingga teman-teman nggak bingung, di mana sih supportnya, di mana sih resistnya. Ini udah ada. Di sini ada supportnya yaitu 6956 dan resistnya 7128. Jadi dia lagi bergerak di area sini. Selama dia masih di area sini maka kita bisa pakai strateginya buy on support, sell on strength. Jadi tektokan aja dulu ya. Kecuali dia breakdown. Ketika sudah mulai breakdown maka kita bisa langsung melaksanakan protokolnya nih. Ceritanya ada protokolnya juga ya. Kalau sampai breakdown berarti oh bucip-bucip kita tinggalin dulu gitu. Lalu kita langsung menyiapkan cash lebih banyak. Jadi ini dijaga ya di area support. Kita lihat dulu apakah dia mampu mantul. Kalau nggak mampu mantul berarti dia akan ke area support yang di bawahnya yaitu 6858. Kita lihat dari sisi foreign flow. Karena indeks kita memang nggak bisa dipungkiri ya, sebagian besar itu dipengaruhi banget oleh foreign flow. Sehingga dari sini kelihatan nih, kalau yang warna oranye-oranye itu artinya foreign-nya net sell. Kalau yang hijau-hijau artinya foreign-nya net buy. Ketika foreign-nya net sell, ini juga ada garis berwarna abu dan warna ungu, itu menunjukkan rata-ratanya ya. Kalau yang warna ungu itu average-nya berdasarkan daily, kalau yang abu-abu itu rata-ratanya. Jadi kita bisa menggunakan yang mana aja terserah, boleh yang garis abu ataupun ungu. Kalau saya pribadi sih lebih suka yang abu, karena dia lebih ke rata-ratanya ya. Jadi dibatasi di sini, di area supportnya, kalau dia jebol dan masih ada net sell, berarti kemungkinan dia akan menuju ke area support berikutnya. Ini ada area demand. Kalau yang ini area supply, ini area demand. Area demand itu seperti support ya, area supply itu seperti resist. Jadi nggak heran indeks kita terkoreksi karena memang adanya outflow juga dari asing. Oke, kita menuju ke saham pertama yang akan dibahas yaitu BBRI. Kalau BBRI biasa saya pakai chart yang ini. Pakai chart win juga bisa. Sama-sama secara teknikal ya. Cuma bedanya di chart yang ini, MSF, dia tuh ada oversold dan overbought-nya. Sehingga biasanya kalau di saham-saham big bank, saya suka banget menggunakan chart yang MSF ini untuk melihat dia sebetulnya udah oversold atau belum. Karena kalau dia oversold, biasanya saya pasti akan buy. Di BBRI ini, dia memotong ke bawah 80 ya, jadi sebenarnya memang merupakan sinyal untuk exit juga. Waktu beberapa video YouTube yang lalu, saya juga udah pernah share bahwa
sinyal entry untuk BBRI adalah ketika dia masuk di area oversold, dan ketika di area overbought dan dia di area resist, kita bisa SOS atau jualan. Jadi di BBRI ini saya sebenarnya udah mulai jualan ya, waktu itu di area-area resist ini udah mulai jualan. Justru nanti begitu mendekati area support lagi, begitu dia mulai masuk ke area oversold lagi, saya akan akumulasi lagi. Supportnya di mana? Ada di sebelah sini ya, bisa kita gunakan. Sini sih lebih oke sih, di area 4.400, terutama kalau dia sudah mulai masuk ke sini ya, balik masuk ke area oversold lagi, atau menunggu dia mau golden cross lagi di area oversold, itu juga boleh. Setiap area-area support ini dicicil aja juga boleh. Misalnya mau nyicil pertama di 4.400, lalu kalau seandainya the worst case dia jebol lagi, maka kita bisa di 4.250 untuk cicil average lagi. Kenapa? Karena ya seperti ini ya, saat dia jebol, misalnya waktu itu ada yang buy di sini, lalu jebol, buy lagi di sini, begitu dia naik sampai sini tuh udah bisa jualan gitu. Sehingga jangan khawatir untuk BBRI, seharusnya sih tetap dia akan all time high, cuma entah kapan, entah akankah di window dressing di Desember nanti, atau di Januari efek, atau ya mungkin pokoknya intinya all time high lah ya pastinya. Karena BBRI, BBCA, BMRI udah all time high gitu loh. Nah, jadi tinggal menunggu waktu aja. BBRI juga ada gap di area atas, jadi mudah-mudahan dia akan segera menutup juga ke sana. Oke, jadi untuk BBRI sudah tahu ya cara style tradingnya bagaimana, buy ketika di support di area oversold, dan begitu dia di oversold, begitu masuk ke area overbought di area resist bisa jualan lagi. Secara kalau dari chart win kita menggunakan momentum, dia juga momentumnya memang lagi melemah, jadi wajar ada potensi sideway. Bisa aja dia mau sideway di area sini juga bisa. Ini ada MA 200 juga yang merupakan area support ya. 44 kita buletin jadi 4440 deh. Jadi memang area-area support di situ, yang mau cicil buy di area sana boleh. And next Elsa. Untuk Elsa momentumnya lagi melemah, pixelnya juga merah-merah, jadi kurang oke ya. Yang bagus adalah ketika momentumnya biru Ben Hur dan semakin menanjak, pixelnya juga hijau-hijau, dia di atas garis win line. Jadi ini yang harus dipenuhi nih. Nah, sebenarnya jadi chart win ini adalah sebuah trading system. Kapan entry-nya? Entry-nya gampang sinyalnya, yaitu ketika dia di atas garis win, pixel hijau-hijau, dan ada momentum. Ketiga hal ini yang dipenuhi, maka dia menjadi sinyal valid untuk buy. Jadi kalau yang saat ini dia tidak ya, dia di bawah garis win line, ini malah menjadi resist win line-nya, yaitu 367, di area 367 atau high hari ini ya 372 itu menjadi resist. Supportnya di sebelah sini 338. Barangkali teman-teman mau spec buy untuk fast trading aja, itu silakan di area-area support aja ya. Jadi buy on weakness aja 338 atau 330, begitu dia mantul misalnya udah cuan, maka kabur dulu. Fast trading aja dulu kalau mau tradingnya sama Elsa ini. Atau mau wait and see dulu ya. Jadi jangan nangkep pisau jatuh, tunggu aja dulu sampai ada pantulan. Kalau dia memang berhasil mantul di 338 atau 330, maka bisa spec buy. Tapi kalau dia tidak mantul, dia malah bikin candle bearish, hindari dulu. Mendingan nanti lihat lagi di area support yang sebelah sini, 314 dan MA 200. Karena beberapa kali dia bertahan ya di area MA 200, dia berhasil mantul terus. Jadi mudah-mudahan MA 200-nya cukup kuat, yaitu di 307. Ini generate buy system, jadi di buletin ya sesuai dengan fraksinya masing-masing. Tadi resist sudah, support sudah. Kita lihat foreign flow-nya apakah ada si Elsa. Tuh, foreign-nya juga jualan, jadi kurang bagus. Tunggu aja dulu ya sampai ada pantulan, karena kalau asingnya net sell-nya masif, mungkin takutnya supportnya jebol juga. Pastikan ada pantulan dulu, baru spec buy. Selanjutnya ada Mari.
Untuk Mari ini cukup menarik karena dia bertahan di atas garis win line, walaupun secara majornya dia masih downtrend ya, masih di bawah MA 200. Jadi paling ini hanya untuk trading sementara aja sih, untuk fast trading aja. Dan candlenya kan kalau kita ngelihat dia pergerakan candlenya, dia sehari merah, sehari hijau. Nah, jadi kalau mau buy Mari, mendingan buy on weakness aja, terutama ketika dia merah dan di area-area support. Supportnya kita bisa gunakan low hari ini, yaitu 122. Sebentar, aku pakai chart yang satu lagi deh, yang chart ini aja ya. Lebih enak lihatnya, karena kalau yang di sini ada rata-rata transaksinya tuh. Sini kita bisa lihat rata-rata transaksi supaya lihat dia liquid nggak sih gitu. Jadi secara pixelnya oke, momentumnya sih ada sedikit warna biru, tapi masih biru langit ya, bukan biru Ben Hur dan semakin meningkat kayak di sini. Dengan supportnya tadi di 122 dan resistnya di 138, 140, itu juga merupakan resist. Buy on weakness aja, karena pergerakan candlenya kalau kita lihat dari kemarin dia begitu ya, hijau terus merah, hijau terus merah. Kayak gitu. Jadi mendingan belinya ketika di area-area support aja, buy on weakness saja, lalu begitu hijau silahkan SOS. Kalau dia breakdown dari 122, saya dia jebol nih 122 bikin lower low, maka mungkin lebih baik nunggu di support yang ini ya. Sini ada support juga 116. Karena dia belum ada momentum banget sebenarnya, masih berupa titik pink, jadi masih berpotensi sideway. Dengan area sideway-nya bisa jadi seperti ini. Jadi mendingan buy on weakness, lalu sell on strength. Kecuali dia berhasil breakout, bikin candle higher-high lagi di sini, dia break dari 140 misalnya, maka ini menarik. Terutama break-nya dengan volume ya. Ketika dia break candle bullish dan ada volume, maka menarik untuk ditradingkan. Mudah-mudahan bisa di swing dengan potensialnya ke resist-resist selanjutnya. Jadi harus dianalisa lagi selanjutnya. Untuk sementara, jadi masih buy on weakness saja untuk si Mari. Selanjutnya ada Seger. Nah, di saat batu bara yang lain pada turun, si Seger, si Toba malah pada naik ya. Memang nih anti mainstream yang lain. Untuk Seger ini sempat hampir mau arah, tapi gak jadi dan malah diguyur. Cuma saya lihatnya sih masih ada potensi, dia masih bisa testing resist ya. Wajar tadi dia koreksi karena memang kejedot resist juga pas di MA 200-nya itu. Dengan high-nya 1050 ini menjadi resistnya, supportnya di 820 low hari ini. Selama dia di atas 820 masih menarik, mudah-mudahan dia bisa testing lagi ya area resist. Ada resist 968 sampai 1050 which is high hari ini menjadi resistnya. Dengan support tadi ya 820, kalau 820 jebol berarti dia mau testing support dulu. Yaitu di sini ada support 750. MA 200. Garis win line-nya itu di 705, itu juga menjadi area supportnya. Secara volume oke, pixelnya oke, momentumnya juga ada, cuma buy on weakness aja deh. Tadi closingnya berapa? 870 ya. VWAP 936, jadi dia di bawah VWAP nih. Jadi mudah-mudahan besok dia mau balik lagi ke VWAP-nya dulu. Kalau barangkali tadi ada yang sempat entry atau nyangkut, maka mungkin begitu dia naik, silakan SOS dulu ya. Jangan lupa bisa digunakan nih area-area VWAP. Entry lah sebisa mungkin di bawah VWAP ataupun ya mendekati VWAP. Jangan jauh di atas VWAP ya. Jadi itu support resistnya untuk Seger. Ini masih menarik untuk ditradingkan. Cuma yang penting jangan entry di pucuk aja. Selanjutnya dengan Arto. Arto ada foreign flow nggak ya? Setauku ada nih. Oke, Arto ini menarik. Arto menarik. Jadi dari pixelnya bagus, dia berada di atas garis win line, hanya momentumnya memang belum ada, jadi masih ada potensi untuk sideway. Nah, si Arto ini udah lama banget dia
downtrend, jadi secara major memang masih downtrend. Kemungkinan ini hanya DCB, tapi menarik ya. Jadi sementara kalau ingin trading untuk fast trading di saat market lagi begini, bisa pilih saham-saham yang udah terkoreksi lama dan lagi berpotensi untuk dead cat bounce. Ini mantulnya hanya sementara aja, bisa dimanfaatkan peluangnya dengan area supportnya. Kalau kita gunakan candle hari ini, berarti low-nya menjadi support 5550 dan resist 6075. Kalau dia besok ke bawah 5550, maka berpotensi untuk testing supportnya lagi di garis win line ya. 5000 nih, kita buletin aja deh di area 5000. Selama dia di atas 5000 masih menarik. Mudah-mudahan dia bisa ke area-area resist selanjutnya. Nih, coba kita cek secara weekly deh. Karena menarik si Arto ini. Nah, ini secara weekly dia sebetulnya ada divergen sebentar lah ya, at least masih bisa ke area resist, bisa kita fast tradingin. Dengan resistnya tuh di sebelah sini tuh ada MA 200 secara weekly 6500, ataupun di ini kan ada yang garis channel downtrendnya, barangkali dia mau bikin zigzag begini ya ke area resist ininya juga. Jadi resist 6500 sama 7700 atau bahkan ke 8500 mudah-mudahan. Tapi satu persatu lewatinnya, jangan muluk-muluk dulu ya. Kita pakai yang deket-deket aja dulu resistnya. Kalau satu dilewatin, maka lanjut ke resist selanjutnya. Tuh, ini juga ada di chart daily 7425. Jadi mudah-mudahan dia akan menuju ke area-area sana ya. Tapi kan naiknya nggak langsung. Sehingga teman-teman buy on weakness aja. Oke, ini memang ada perbaikan momentum tuh. Nah, jadi buy on weakness aja. Area supportnya udah tahu ya tadi ya. Di 5000. Kalau yang terdekat 5550. Buy on weakness. Dengan potensi mudah-mudahan bisa ke area-area yang tadi saya sebutin. Selanjutnya Harum. Untuk Harum sebetulnya trennya udah mulai patah sih. Coba kita lihat time frame besarnya dulu. Kita cek di weekly ya. Supaya teman-teman tahu tren besarnya itu sebenarnya bagaimana sih. Ini chart weekly-nya. Jadi dia sebetulnya sudah mulai membentuk, ini kan high, ini lower high, di sini juga lower high. Jadi tinggal penentunya di sini nih. Itu 3550 kalau nggak salah ya. Jadi harus dijaga di 1335. 1335. Kalau dia breakdown dari situ berarti dia membentuk lower low. Sini low, sini LL. Kalau dia jebol lagi berarti lower low lagi. Sehingga teman-teman sebaiknya hindari dulu. Ini gambaran besarnya. Karena kalau dia jebol berarti dia lagi bikin, ini kan tren turun, terus dia sideways. Habis itu kalau jebol artinya dia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Jadi jangan sampai dia jebol. Kalau dia bertahan di atas 1335 ini masih oke, artinya kita bisa tektokin dulu. Ini untuk Harum ya. Ini chart daily-nya. Kita kembali ke chart daily. Dia belum ada momentum, artinya dia masih sideways. Pixelnya juga hanya hijau satu, masih belum oke. Dengan support terdekat di sebelah sini tentunya. Si Harum 1505 itu menjadi support 1505 dan resistnya 1700 di sebelah sini. 1700 ya. Dia masih sideways karena dia belum ada momentum nih, belum ada momentum potensial pergerakan di area sini. Range-nya buy on support, sell on strength, tektokin aja dulu atau pilih saham lain ya yang lebih menarik. Kayak tadi misalnya si Arto atau si Seger gitu, itu masih lebih menarik. Untuk Harum, untuk Indi, untuk Adro kayaknya paling mantul-mantul sementara aja. Jadi udah ya, supportnya udah 1505, resist 1700, belum ada momentum, buy on support, sell on strength aja. Oke, kita lanjut ke saham selanjutnya yaitu Antam. Nah, Antam ini juga menarik. Jadi tadi udah ada 2 saham nih yang di request dan cukup menarik.
Segar masih oke untuk sementara, jadi masih bisa ditradingin tapi paling hanya untuk fast trading. Tadi terus Antamnya ini masih menarik ya. Nah, Antam. Jadi kemarin tuh yang pas di sini dia bikin gap dengan volume yang besar, jadi cukup menarik. Mudah-mudahan gapnya tidak ditutup dulu untuk sementara. Walaupun hari ini candlenya merah, tapi dia masih higher high ya. Momentumnya masih ada, ini masih oke. Mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang entry dari bawah. Kalau sudah entry dari bawah, misalnya di sini floatingnya sekitar 10-an. Kalau ini sih 15% karena dihitungnya dari yang segitiga hijau nih. Kalau misalnya telat masuk ya paling ya 5 lebih ada lah ya. Maka tinggal pasang trailing stop aja. Dengan mudah-mudahan dia bisa tes dulu nih high yang di sini 2270 itu menjadi resistnya 2270, 2280. Apalagi kalau dia berhasil breakout ya, karena nikel-nikel dan gold lagi bagus nih komoditinya. Jadi mudah-mudahan ini masih bisa lanjut. Cuma yang namanya komoditi kadang kan nggak bergerak searah juga nih. Sehingga tetap kita harus fokus ke sahamnya ya, bukan ke komoditinya. Fokus ke pergerakan dari sahamnya masing-masing. Ini so far masih oke. Mudah-mudahan dia testing 2270, 2280. Kalau breakout, maka tinggal di hold aja. Tapi kalau dia kejedot, misalnya 2270 dia berbalik arah, bikin lower low, ini masih higher high ya. Kalau mulai bikin lower low, maka jangan lupa untuk taking profit, at least sebagian. Dengan supportnya, support secara daily kita bisa gunakan low yang kemarin yaitu 2100, resist 2170. Selama dia di atas 2100 artinya dia masih membuat higher low, maka masih bagus. Tapi kalau dia breakdown dari 2100 artinya dia mau bikin lower low dulu. Berarti mau ke area support dulu. Dengan support 2020 dan garis win line di 1965. Oke. Kita lanjut ITMG. ITMG ini mungkin bisa dead cat bounce dulu karena kemarin tanggal 10 ya kalau nggak salah. Tanggal 10 kan habis bagi dividen. Jadi wajar ya penurunannya ke sekitar 36.000 seharusnya kalau kita kurangin. Jadi tinggal dikit lagi lah. Mungkin besok kalau misalnya teman-teman mau spec buy dengan harapannya, dengan potensinya, barangkali dia akan mantul dulu at least. Kembali ke resist 40.000 misalnya. Nah ini mau spec buy silakan. Tapi hanya ini aja ya, fast trading juga. Karena khawatirnya nanti dia hanya naik sementara habis itu turun kembali. DCB doang. Ini support. Sebentar, kita cek supportnya berapa ini. 36.500. 36.500. Jadi spec buy. Atau di 35, jadi dicicil aja ya. Misalnya mau bagi 3 cicilan, 36.500, 35.000, atau bahkan di MA 200, misalnya 33.500. Nah, itu bisa untuk teman-teman cicil. Begitu dia mantul, maka silakan taking profit dulu. Mudah-mudahan sih kalau mantul, mudah-mudahan dia bisa testing ke sini lagi nih. Win line-nya jadi resist ya, jadinya. Oke. Selanjutnya ke Indi. Nah, Indi hanya DCB karena dia pas di MA 200, makanya dia mantul. Ini dead cat bounce aja. Kalau teman-teman ada yang entry, mungkin pasti MA 200, jangan lupa ya. Kalau dia nggak bisa break dari garis win line-nya atau resistnya, maka taking profit dulu. Jadi ini hanya untuk fast trading aja, karena sifatnya takutnya dia hanya DCB. Dia lagi mau bikin tren ke bawah dulu. Oke. Dengan resist terdekat 2810 dan 2910. Supportnya yaitu 2700 dan MA 200 2650. Selanjutnya SMGR.
Untuk SMGR, dia masih bergerak dalam channel up, jadi waspadai support trennya ya, support channelnya. Yaitu angkanya yang ini 77 kita buletin sesuai fraksi 7.700 atau di sini ada support sekaligus nih 7725, 7650. Nah, jadi batasi resikonya di area sana. Kalau dia breakdown dari sana berarti patah ya trennya. Sehingga teman-teman jangan lupa untuk pasang trailing stopnya. Untuk entry, tunggu aja sampai mantul. Jadi support ini sifatnya dua arah. Kalau dia mantul, maka bisa untuk spek buy. Kalau dia jebol, maka sebaiknya hindari. Kalau dia mantul, at least mudah-mudahan dia bisa balik ke sini lagi. Jadi barangkali dia lagi mau zigzag bergerak dalam channel up ya. Tapi kalau dia nggak berhasil mantul, dia malah kebalikannya, dia malah jebol, bikin candle bearish, volume gede, maka sebaiknya hindari. Tadi supportnya sudah, resistnya bisa gunakan resist sebelah sini 8375. Untuk momentumnya sih agak-agak melemah ya. Agak melemah kalau kita melihat secara tren. Sini agak melemah sih. Yang penting support trennya harus kuat nih. Kalau kita lihat secara weekly, si SMGR sih masih oke. Di weekly momentumnya masih ada. Saat itu dia break dari sini. Batasi support weekly-nya di 7550. Tuh. Kalau support trend secara weekly 6.800. Sana untuk SMGR, selanjutnya ESA. Untuk ESA agak kurang oke karena momentumnya melemah ya, momentumnya melemah, candlenya juga kurang oke, walaupun candle bearish tapi volumenya rata-rata aja. Mungkin kalau mau spek buy pun, mau manfaatin pantulan, mau buy on weakness di area MA 200 aja nih, 975 ya. Tapi fast trading aja dulu, karena trennya masih belum oke-oke banget nih. Dia masih begini. Jadi masih kurang ya. Coba kita lihat di weekly-nya. ESA. Dia masih seperti ini, jadi menunggu aja sampai ada konfirmasi. Lebih bagus kalau dia breakout. Kalau dia nggak bisa breakout, berarti dia mau ke area support sini dulu ya. Jadinya agak kurang oke. Kalau breakdown dari support sininya, nah sebaiknya sih dihindari dulu. Karena jadinya breakdown. Supportnya secara weekly di sebelah sini nih, 920. Barangkali ada yang mau spek buy, barangkali dia mantul, maka bisa di area-area sana. Kita kembali ya, tadi 950 tuh, pas di MA 200-nya kan. Jadi ada support secara weekly, ada MA 200, 950, 975. Nah, di area-area sana ya. Kalau mantul, maka spek buy. Begitu cuan, kabur dulu. Pas trading aja dulu. Karena khawatirnya kalau dia nggak kuat, dia malah jebol. Jadinya malah jelek kalau dia breakdown. Oke, lebih bagus dia harus naik kembali ke atas 1130 ini. Kita lanjut ke lead. Untuk lead, tadi padahal udah bagus ya, udah breakout, tapi ternyata dia malah diguyur lagi. Ada yang suka nyopetin nih. Nih kayak di sini juga ya, banyak jarum-jarumnya karena memang banyak yang nyopetin. Sehingga fast trading aja untuk saham seperti ini. Momentumnya sih masih oke, volumenya hari ini gede banget. Karena ada yang guyur nih tadi nih. Tapi selama dia masih bertahan di sebelah sini, masih di atas garis win line, sebetulnya masih oke. Cuma memang agak volatil ya, agak high risk, sehingga teman-teman di sini paling hanya fast trading aja, copet-copet aja. Dengan supportnya di sini batasi resikonya untuk si lead. Selama dia masih di atas itu masih oke nih. Berapa tuh? 113. 113. Kalau jebol dari 113, ini ada garis win line juga 109 kita buletin ya 110. Kalau di bawah garis win line dia jebol, maka jadi kurang bagus lagi.
Dengan resistnya tentu di high hari ini 131, jadi supportnya 117, resistnya 131 yang terdekat. 117 support, 113 juga support. Resist 131 ya. Selama dia masih di atas garis win masih oke. Tapi kalau breakdown jadinya nggak bagus lagi. Kita lanjut ke APLN. Untuk APLN, momentumnya agak melemah, jadi waspadai, dijaga resiko ya, batasi resiko di area supportnya 156. Selama dia di atas 156 ini masih oke, masih berpotensi untuk sideway, kita masih bisa tradingin. Di sini area trading range-nya 156 sampai high yang di sini ya, 175. Di sana teman-teman bisa tradingin, barangkali dia mantul lagi 156 atau mendekati 156 itu di buy, begitu dia mantul maka teman-teman taking profit dulu. Soalnya candle-nya juga bolak-balik di situ aja, jadi kita tektokin aja dulu ya. Kalau dia breakdown dari 156 maka hindari dulu. Ingat disiplin ya, karena kondisi marketnya lagi kayak begini, sebaiknya teman-teman disiplin. Kalau memang chartnya udah jelek, sebaiknya exit. Jangan di hold, karena sayang banget nanti kalau misalnya ternyata ada saham-saham yang bagus untuk bulan Desember nanti, misalnya gitu ya, teman-teman akan kehilangan kesempatan. Ya, ini masih oke selama di atas 156. Tadi support resistnya sudah, dan lanjut ke MTEK. MTEK agak kurang bagus ya. Dia hari ini candle-nya candle merah dua candle kemarin volumenya gede nih. Momentumnya juga melemah. Jadi agak kurang oke. Support di ini ARB enggak ya. Oke. Kalau yang udah punya, maka seharusnya mungkin sudah kena stop loss ya, sudah kena trailing stop. Soalnya hari ini candle-nya dia lower low, jebol juga candle yang hijau ini, jebol juga garis win line, jadi mudah-mudahan sudah pada pasang trailing stop, sudah dijaga profitnya ataupun stop loss-nya. Kalau mau spek buy lagi, tunggu aja sampai ada pantulan atau koreksinya sudah nggak gede ya. Jadi tunggu sampai misalnya muncul doji atau muncul hammer. Nah, itu candle-candle yang menunjukkan adanya mulai ada buyer lagi. Supportnya 1610 itu menjadi support. Kalau dia mantul di area sana maka bisa spek buy. Tapi kalau dia masih bikin candle bearish, volume gede, maka hindari dulu ya. Karena khawatirnya dia masih mau melanjutkan penurunannya ke bawah. Jadi selama dia masih bikin candle lower low, hindari dulu sampai ada candle pembalikan arah seperti doji, seperti hammer, pokoknya yang ada ekor-ekor panjang gini, atau misalnya dia doji, itu oke. Atau candle bullish harami misalnya. Jadi tunggu aja candle-candle yang seperti itu, pembalikan arah. Ini jadi wait and see dulu ya untuk si MTEK. Mudah-mudahan teman-teman sudah pasang trailing stop-nya. Selanjutnya WINS. Untuk si WINS ini masih menarik. Hari ini candle-nya higher high, tapi kayaknya sih masih akan testing resist sini dulu ya. Jadi kalau mau buy on weakness, kalau teman-teman mau entry, sebaiknya sih buy on weakness aja. Kalau udah ada punya, maka jangan lupa taking profit ya. Karena khawatirnya di area-area sini dia kalau nggak bisa break, berarti nanti pasti para trader akan taking profit. Dengan resistnya tentu high hari ini yaitu 420 dan 445, ini area resist. Supportnya di 394 dan garis win line 375. Selama dia di atas garis win line ini masih menarik. Jadi happy cuan kalau ada yang nangkepin di dekat garis win line tuh ya, dekat garis win line begitu tangkepin dia mantul, maka teman-teman sudah mulai siap-siap jualan. Oke? Mulai siap-siap jualan kalau dia tidak berhasil break. Tapi kalau dia berhasil break, dia closingnya at least di atas ini lah, di atas 424, dia closing high dengan candle bullish, volumenya cukup, maka hold aja.
sampai ada candle pembalikan arah lagi, baru taking profit ya. Jadi wins ini masih bagus. Tadi support resistnya sudah. Oke, dan itu adalah saham ke-15 yang udah di-request oleh teman-teman. Memang waktunya terbatas, jadi I'm so sorry tidak bisa semua saham dibahas di sini. Dan saya mau share screener ya, barangkali bisa bermanfaat buat teman-teman. Dan screener yang saya suka pakai juga si TTMGC ini. Apa sih TTMGCD ini? Jadi, sebentar. Nah, udah muncul. TTMGC ini adalah untuk mencari saham-saham yang ada momentumnya semakin meningkat. Jadi kalau tulisannya, ini kan ada nih listnya ya, yang U itu artinya ada momentum biru, birunya biru yang Ben Hur, kalau yang M itu momentumnya berwarna biru langit. Nah, memang nggak semuanya yang masuk ke dalam screener artinya bagus ya, teman-teman harus analisa kembali di manakah area belinya, di manakah VWAP-nya, di manakah supportnya, itu semua sangat krusial banget. Jadi titik entry-nya jangan salah ya. Ini tadi saya sempat sebut Arto oke, masih bagus. Lalu beberapa saham lainnya tuh. Silakan teman-teman analisa kembali. Nah, si INAF KF hari ini lagi bergeliat tuh. Barangkali teman-teman bisa spek buy di area-area VWAP-nya untuk fast trading dulu gitu. Ini CTRA sih harusnya masih bagus. Masih lumayan. Harum mungkin sifatnya hanya DCB aja. Silakan, karena waktunya terbatas, jadi saya tidak bisa bahas semuanya. Bisa teman-teman ini juga ya, auto juga masih menarik, bisa menjadi watchlist-nya. Barangkali teman-teman ada yang suka dengan auto. Terus saya share screener lainnya lagi deh. Ini ada screener apa lagi ya? Kalau yang di channel ini dia ada NBSA, ini adalah screener untuk foreign. Jadi ini top foreign buy-nya siapa aja. Paling atas sudah diurutin, jadi ada EDMR, Harum, BEPS, Saratoga, dan bla 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 bla. Ini tetap ya analisanya bukan berarti yang ada foreign flow-nya tetap bagus, enggak. Kita tetap harus menganalisa trennya seperti apa, supportnya di mana, dia pergerakannya mengikuti foreign flow atau enggak. Kalau pergerakannya tidak mengikuti foreign flow, maka analisa foreign-nya tidak bisa digunakan. Ini ada frekuensi analyzer, tapi tetap frekuensi analyzer itu bukan sinyal untuk entry. Dia hanya menunjukkan adanya transaksi lot besar. Sinyal entry-nya tetap kita dibantu dengan haki ya. Seperti contohnya, misalnya nih, tadi kan si KF INAF ya, saya mau tunjukin haki itu seperti apa sih. KF5. Nah, dari haki ini, teman-teman bisa ngeliat. Frekuensi analyzer itu hanya menunjukkan bahwa dia ada transaksi besar, lotnya besar. Nah, tapi kita nggak tahu dia mau naikin harga apa enggak. Dan itu dibantu dengan adanya haki. HK itu artinya hajar kanan ya, artinya overnya dimakan. Kalau haki artinya hajar kiri, artinya orang buang di bid paling atas tanpa antri. Dan itu ditunjukin dengan si bar yang hijau merah ini. Kalau yang hijau artinya ada yang HK, kalau yang merah artinya ada yang haki. Dan si KF ini kelihatan ya, jadi begitu menjelang penutupan ada yang haki nih. Ada yang buang dalam jumlah yang cukup besar. Kalau besok pagi ini dilanjutin lagi, ada merah-merah-merah, maka artinya dia akan koreksi dulu. Jadi kita kalau mau entry, kelihatan ya, dia sebenarnya lagi mau dinaikin, ada HK-nya apa enggak. Coba kita cek lagi. Untuk yang enough juga sama ya, langsung kelihatan tuh. Kita bisa requestnya tentu di time frame yang kecil karena si haki ini dan frekuensi analyzer paling efektif kalau kita gunakan di time frame kecil. Memang fungsinya justru untuk kita fast trading, jadi ketahuan nih ada yang HK banyak apa enggak dan seberapa serius gitu ya. Jadi kelihatan ini ada spike-nya dan ini memang langsung dinaikinnya memang kenceng sih tadi. Dan ada yang buang barang juga ya di sebelah sini. Jadi ketahuan dia naikinnya serius apa enggak.
Contoh lain misalnya kayak si SMMT ya. Teman-teman bisa lihat juga ada juga MPPA nih. SMMT 5 dan ada MPPA 5. Jadi nanti kelihatan seberapa serius untuk SMMT, MPPA, terus kita mau ngecek apa lagi ya? Toba. Kalau SMMT masih menarik, tuh kan kelihatan ada spike-nya, lalu di sini action HK-nya terlihat, dia mulai di HK, mulai dinaikin harganya, dan memang sempat ada yang buang barang, haki, tapi secara rata-rata nih, yang garis hitamnya masih menanjak. Itu masih oke. Jadi mudah-mudahan sih SMMT masih lanjut ya. Tapi karena ini 5 menit, jadi harus lihat lagi besok. Kalau misalnya pagi-pagi tiba-tiba opening dibuang, sebetulnya ya berarti nanti kelihatan yang haki banyak gitu. Untuk si Toba, ini kelihatan, di sini ada yang buang barang banyak ya. Di sini spike-nya, di sini harganya dinaikin. Jadi kira-kira seperti itu untuk penggunaan hak-hakinya. Enaknya sih begitu muncul spike, kita langsung bikin dia jadi watchlist sehingga kita tahu ya, oh begitu dia breakout, begitu harga dinaikin, kita langsung HK, langsung ikutan, langsung cuan misalnya untuk beberapa tick, misalnya teman-teman mau scalping atau fast trading, beberapa persen aja, 2-3% itu udah bisa. Cuan langsung kabur. Jadi itu fungsinya sih hak-haki terutama di time frame yang kecil ya. Kita lihat ini tadi kan screenernya udah yang frekuensi analyzer dan ini ada screener hak-haki. Screener hak-haki itu ya screener untuk mencari saham-saham yang HK-nya tuh gede. Dan itu udah diurutin juga dari yang paling atas. Tapi ada beberapa yang hak-haknya nggak valid ya, terutama kalau di saham itu bandarnya tukar-tukaran barang. Jadi dia suka haki, jadi hanya tukar-tukaran barang sehingga ya jadinya nggak valid. Kalau nggak valid maka kita jangan gunakan itu sebagai patokan. Jadi semua screener sifatnya hanyalah untuk kita melihat saham-saham potensial, bukan berarti saham yang masuk screener itu bagus ya, sehingga kita harus analisa lagi chartnya masing-masing. Jadi kira-kira itu aja sekian dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, maka jangan lupa ya untuk subscribe, klik like, dan share, supaya teman-teman yang lain juga merasakan manfaatnya. Jangan lupa kita ada event nanti di hari Rabu, kelas secara free, siapapun boleh ya untuk join, dan link Zoom-nya itu nanti akan di-share di Telegram, jadi pastikan teman-teman sudah ada di Telegramnya Wisdom and Invest. Juga nanti hari Sabtu kita ada Zoom juga, itu free, bebas, siapa aja boleh, silakan ajak teman-temannya, saudara-saudaranya untuk join dan belajar ya, mumpung kesempatan lagi kondisi indeksnya seperti ini, justru waktunya untuk belajar memperdalam ilmu. Ya, Rabu malam jam 8, Sabtu jam 4 sore, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Semoga teman-teman cuan, salam sehat, sampai jumpa, dah.